Kita lanjut ya untuk pewarnaan pas periodic acid shift. Nah, kalau yang tadi adalah kita melihat dari sisi lemaknya, kalau yang ini kita akan melihat dalam sisi karbohidrat di dalam jaringan tersebut. Jadi pewarnaan pas ini akan menunjukkan adanya polisakarida, musin, glikogen, glikoprotein, dan glikolipid tertentu, serta adanya membran basal dan jamur tertentu di dalam jaringan. Nah, tadi prinsipnya adalah karbohidrat. Jadi dia menunjukkan adanya glikogen, selulosa, dan pati. Ya, jadi dia akan melihat adanya deposit tersebut. Kemudian bila itu ada timbunan di hati, maka kita bisa juga memakai pewarnaan tersebut. Tentu saja pewarnaan ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk di patologi saja ya, tetapi di patologi bukan saja di patologi anatomi, patologi klinik ya, tetapi ini juga bisa dipakai untuk pemeriksaan yang ada di patologi anatomi juga. Sehingga ketika ada irisan-irisan atau adanya preparat histopatologi, pasti juga akan menggunakan pewarnaan yang dipakai di patologi klinik untuk pemeriksaan di hematologi. Nah, pada kasus-kasus di mana adanya penyimpanan glikogen yang tinggi di hepar, kita juga bisa pakai pewarnaan pas ini. Kemudian kita juga bisa untuk melihat adanya ketebalan membran basal glomerulus pada kasus-kasus adanya penyakit ginjal. Nah, pas ini juga bisa untuk membantu pada saat kita mencari diagnosa untuk penyakit Gaucher, Krebs, ataupun penyakit penyimpanan lisosum. Biasanya ini biasanya untuk konsulan bisa dari neuro ya. Nah, cuman kalau yang ini biasanya kemungkinannya adalah teman-teman kita yang nanti bekerja di patologi anatomi. Kemudian ada pigmen tersentuh, kemudian pada lipofusin, sindrom Dubin-Johnson itu juga bisa kita pakai untuk untuk diagnosanya. Biasanya bisa pada preparatnya kita lakukan pewarnaan dengan pas, termasuk badan Russell dari sel plasma juga diwarnainya dengan pewarnaan pas. Nah, ini adalah cara kerjanya. Mirip dengan SBB ya. Ada penguapan dengan formalin, kemudian direndam dengan periodic acid, kemudian dicuci, bilas dengan aquades, rendam dengan larutan SID selama 20-30 menit, buang catnya, cuci lagi, kemudian rendam dengan hematoksilin selama 10-15 menit, dibuang lagi, kemudian cuci lagi, kemudian dikeringkan. Nah, untuk ini bisa ditutup dengan cover glass, dimonting ya. Nah, ini adalah hasil pengecatannya. Di sini dia tidak ada granulasi warna merah, di sini ada.
Kemudian ini ada ya, hasil dan interpretasinya. Biasanya zat warna yang dihasilkan kalau tadi adalah bercak hitam, kalau ini adalah magenta pink ke arah merah. Nah, intinya biasanya biru. Untuk pewarnaan pas itu glikogennya akan terwarnai oleh pewarnaan tersebut. Nah, zat-zat yang positif untuk pas adalah misalnya leukosit, itu bisa karena dia mengandung glikogen. Kemudian jamur bisa, actinomycosis, dan bakteri juga bisa. Nah, yang penting di kita adalah untuk patologi klinik, maka dia bisa mewarnai untuk leukositnya, kemudian dia bisa juga untuk megakariosit. Biasanya kalau BMP itu kita akan mencari juga megakariosit. Ini juga untuk preparat-preparat yang lainnya di luar patologi klinik. Ini bisa kita dapatkan pada pengecatan pas. Kalau yang untuk di patologi klinik, kita biasanya hanya untuk pewarnaan tersebut untuk mencari leukosit, kemudian untuk mencari megakariosit, dan sebagainya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan.